back to my channel and this is About Sastra. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hi everyone. Kak, is it you? It's me. Oh my god. Masya Allah, kamu cantik banget, Mistika. So much. Demi Allah, Mistika, apalagi puasa, aku nggak boleh berbohong. I have to say that. Guys, setuju nggak sih, Mistika cantik banget? Thank you so much. Sangat cantik banget, Mistika. Terima kasih, lagi belajar. Allah Akbar, amin, Allahumma. Amin ya Allah. Cantik banget, Mistika. I love dikunci Mistika ya. Kunci. It's very pretty, masya Allah. Thank you so much. You make my day. Ini kan kita recording di jam 15 ya, di jam 15 gitu. Kemudian udah tinggal setengah, even seperempat energi left gitu kan. Tapi when I look at you, my God, it boosts my energy back gitu. Kamu bikin aku deg-degan deh. Udah. Oke guys, siapa yang setuju Mistika cantik hari ini tulis di kolom komentar. Mistika cantik banget, masya Allah, masya Allah cantik banget. Yang meninggalkan Mistika pasti menyesal. Kamu jangan gitu dong. Mistika, hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Mistika, dua apa satu gitu video. Pokoknya kita lihat aja nanti. Itu tentang sesuatu yang baru banget bagi kita, yaitu sebuah status daripada sebuah kota atau bandar di Malaysia. Kamu tahu kan Petaling Jaya? At least kamu pernah dengar Petaling Jaya. Ternyata Petaling Jaya itu selama 2 tahun berturut-turut itu mendapatkan penghargaan dan diiktiraf oleh UNICEF. Bukan kaleng-kaleng yang ikhtiraf, tapi UNICEF loh ini, Mistika yang ikhtiraf. Dan dikatakan atau diberikan julukan sebagai Child Friendly City. Child Friendly City, wow. Ya, Child Friendly City. Wow. Ini artinya apa? Child Friendly City. Ramah anak, kota ramah anak. Kota ramah anak gitu. Ada apa ya, Mister? Kota ramah anak. Apakah banyak pautnya? Pendidikan tadika ya Tadika, maksudnya? PAUD Banyak itu adalah tadikannya. pendidikan anak usia dini gitu, atau tadika gitu. Aku juga nggak tahu, Mistika, tapi coba kita cari di AI, siapa tuh bisa memberikan kita informasi, Mistika ya. Yes. Petaling Jaya or PJ sebagai Child Friendly City. City. Oke. Wow, ternyata. It's the first city in Malaysia recognized by UNICEF Ya. as a child-friendly city Oktober 2023 sampai dengan September 2025. 2 tahun berturut-turut diakui oleh UNICEF. Oke, focusing on integrating children's rights into municipal planning, safety, and governance. Key initiative includes the PG Child Council. Ada konsil anak. Makanya, kok ada ya? Apa sih maksudnya ini? 6 sampai 17 tahun untuk participation anak muda, kemudian child friendly commercial spaces and improve public green and safe spaces. Wow, child friendly commercial spaces. Aku penasaran sih. Betul. Jadi key feature-nya ini adalah satu, child participation in the city council. Petaling Jaya City Council. Jadi anak ini ngapain ke city council? Establish a child council featuring members aged 6 to 17 to provide input on a city planning. Anak-anak ikut serta dalam council untuk memberikan input in the city planning. Oh, bisa ya? Anak 6 sampai 17 tahun. Ngapain ya? Rancangan kota itu gimana ya? Anak-anak tahu apa gitu ya? Penasaran nggak sih? Banget dong, Coba kita Mister. lihat everyone. Ini adalah video dari kalian semua tentang Petaling Jaya yang diiktiraf sebagai UNICEF sebagai Child Friendly City selama 2 tahun berturut-turut. Here we go, Mistika. 1, 2, 3. Selamat datang ke sesi orientasi Petaling Jaya Child Council 2026. Welcome everybody. I got chosen because during the interview I had braveness to speak up. I would like to join PGCC to hear the voices of Anak children kecil, from memang. backgrounds. All this diversity is very important because based on different lived experiences, you all need different things. I want to add more anti-smoking areas because as a child growing up near my area, a lot of old people smoke a lot and it's not good for your lung health.
Benda yang saya nak ubah sesuatu dekat kawasan rumah saya ialah session bus. Sebab session bus dekat rumah saya selalu kena hujan lah kalau tunggu kat situ. Oh, calon presiden. Especially to the adults. I want someone that's like wanting to share, will also listen to others, respectful, it's not selfish, and like from different perspectives. With this workshop that the new Ahli Majlis had, Ahli Majlis. we managed to learn how to use our voice. Yes. I really feel like we have a great chemistry. Oh my God. Please don't let it break. Oh my Aduh, God. that's the reason, Mister ya. Kenapa jadi kota yang ramah anak? Ternyata tuh bagaimana government itu memberikan sebuah akses di mana suara anak-anak tuh didengarkan, ide-ide anak-anak tuh didengarkan. It's very rare to have that, right? Rare, It's so rare. Di mana anak-anak itu diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya. Wow. Jadi di benak kita anak-anak apa sih? Apa sih? Tapi Bener, ternyata anak-anak bisa anak-anak ini apa kalau misalnya gitu kan? dieksplor, ya Betul, kan, betul. dia bisa menemukan permasalahan yang ternyata ada di Ya, sekitarnya mereka, betul, ya betul. kan, dan Betul. endingnya diberikan sebuah akses untuk dia Betul. bisa menyalurkan aspirasinya. Itu sangat baik sekali, Wow. Mister ya. Bayangkan anak-anak aja didengar ya, gimana rakyatnya? Bener. It's the very first time aku dengar seumur hidup aku gitu ada anak-anak boleh join the council. Yes. Kemudian memang ada mereka diberikan slot untuk bergabung di usia 6 sampai dengan 17 tahun di sana, di mana mereka akan juga berpartisipasi untuk menyuarakan apapun yang mereka rasakan. Karena selama ini, karena video ini aku jadi paham selama itu adult yang translate their needs, adult yang translate mereka perlukan apa, adult yang translate mereka saat ini benar-benar kondisinya bagaimana gitu. Tapi di saat seperti di Malaysia punya program, Putarinjaya punya program bahwasanya anak-anak tuh bisa speak up apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perlukan, yang mungkin kurang daripada perhatian kita, kurang mendapatkan perhatian daripada sensitivity daripada adult yang selama ini menjabat sebagai anggota konsel. Benar sekali, Mister ya. Jadi suara anak didengar. Wah, nggak kebayang. Jadi benar-benar ada pemilihannya, ada electionnya, ada pemilihannya untuk bisa masuk ke child council ini, Mistika. Coba kita baca ya, Mistika. A city that truly sees its children is a city that understands its future. Wow. Benar banget sih. Last weekend, 30 children were officially appointed to the Petaling Jaya Child Council. Wow, 30. Wow, when a city makes a child feel heard, it becomes a place where everyone feels safe. Masya Allah, betul. Our new child council members have a clear vision. They want to be leaders who are empathetic and who listen. They want to speak up for every child, regardless of their background. They want a city that will make them feel safe, be healthy, and feel included. As we celebrate their courage, this journey is also a reminder that we, as adults, must do better too. Wow. We cannot simply tell them to be leaders. We must be the living examples of the leaderships they deserve to see. We cannot just tell them they can change the world. We must be the role models who prove the world is worth building. Every word we speak and every action we take becomes their guide. Together we are just planning a city, we are nurturing the leaders who will run it. Welcome to the journey PGCC 2026. Keren banget gak sih? Jadi anak-anak itu tidak dibiarkan, tidak di-put aside, tapi benar-benar berjalan bersama-sama mereka. Kenapa? Karena mereka suatu saat akan menjadi pemimpin, Mistika, akan menggantikan pemimpin-pemimpin saat ini sedang menjabat gitu. Jadi mereka sudah tidak kaget lagi mungkin ketika mereka one day benar-benar berada di dalam council seperti itu. Benar sekali, Mister. Jadi kalau misalnya kita lihat begini ya, di mana tuh Petaling Jaya itu benar-benar kayak menyiapkan para pemimpin-pemimpin muda. Betul. Yang kita
tahu kan Petaling Street ya, Iya, Mistika ya. Petaling Petaling Street itu kan oleh-oleh Oh, iya, itu yang pasar itu, waktu Iya, kita pasar jalan-jalan itu cari bukan- oleh-oleh, ya bukan benar. pasar seni itu kan Yes. Petaling Street. Ternyata di daerah tersebut Petaling Jaya itu benar-benar kota yang sudah diiktiraf, bukan diiktiraf oleh Malaysia, Tidak. tapi UNICEF yang iktiraf Wah. gitu. Kayaknya keren banget loh, misal sebenarnya hal-hal seperti ini itu bisa dijadikan contoh juga Betul, deh agree. untuk kota-kota lainnya. Betul. Termasuk khususnya di Indonesia juga. Betul. Dengan cara seperti ini kan, ya ampun, kita kan jadi nggak kayak underestimate. Kita bilang kan Gen Z ya. Betul. Apa sih taunya Betul. Gen Z cuma Betul. tahu enak, cuma tahu ada. Betul. Tapi ternyata kalau misalnya mereka diolah, bukan diolah, maksudnya di nurture, endingnya tuh sebenarnya bisa menciptakan para pemimpin-pemimpin baru. Betul. Mungkin dengan ide-idenya bisa mengubah Betul. kota menjadi lebih baik Karena lagi. mereka lebih fresh juga ya, Mistika ya. Exactly. Siapa tahu ada out of the box idea yang benar-benar Benar. bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Benar sekali. Oke, kita coba lihat ya. Di sini ada video lebih panjang lagi. Petaling Jaya Child Friendly City 2 years report card to UNICEF Malaysia. Jadi mereka tuh memberikan report card juga mungkin setiap tahun bahwasanya ini bukti yang sudah dilakukan oleh Petaling Jaya dan we deserve to be called or to be considered as a child friendly city. Seperti itu. Coba kita lihat, Mistika. 2 years report card. Ini artinya apa 2 years report card ini guys sebenarnya? Wow. MBPJ, 2 years ago, Petaling Jaya became Malaysia's first city to be recognized by UNICEF as a child-friendly city. It marked a historic milestone and a commitment to place children's well-being at the heart of urban governance. Today, we proudly present our 2-year progress report, demonstrating how Petaling Jaya continues betul, to memberikan lead the report national gitu. for child-friendly urban transformation. The Petaling Jaya Child-Friendly City Agenda is built on 3 foundations: child rights, Child rights. participation, and child-responsive governance. Over the past 2 years, MBPJ has strengthened structures, systems, and programs that ensure children's needs and voices are reflected in city planning, development, and service delivery. 30 children were appointed as council members. And 25 engagement sessions were conducted on city planning, mobility, parks, innovation, education, and climate resilience. Education. 26 shuttle services Wow. for school students, 5 child-friendly bus stops, Wow. 1 library on wheels, safer school street at SMK Taman C, improved pedestrian networks in neighborhoods, Wow. Taman Jaya Child-Friendly Park, Taman Aman Child-Friendly Park, Wow, upgraded terbaik. neighborhood playgrounds, PJ Kita Community Library, 7 toy libraries at B40 communities, 7 community libraries, children-led placemaking and creative learning activities, the Lifelong Learning IT program, digital safety awareness programs, training for teachers, parents, and community leaders, collaboration with NGOs on child protection betul outreach, sekali. back-to-school program, newborn welcome gift program. Through the PJ-CFC Excellence Award, MBBJ recognizes IBC Shopping Center, The Curve, and Mengyang 2 Restaurant for championing child-friendly spaces, highlighting the essential role of businesses in creating safe and welcoming environments for children. PJ International Youth Leadership Camp Wow, brings together international young youth people from leadership 7 sister juga. cities around the world, creating a unique cross-cultural exchange. Petaling Jaya is proud to be Malaysia's pioneering child-friendly city, and we remain committed to working with UNICEF to build a future for children, with children. This is our 2-year report card. This is our promise. Together, we build a city for every child. Oh my god. Bisa
biasanya tuh anak-anak dilibatkan dalam, kalau misal dalam bentuk organisasi. Ini kita bilang organisasi kan? Betul. Apa sih biasanya di Organisasi sekolah? pemerintahan bahkan ini Mistika. Iya, makanya biasanya kan hanya di dalam Organisasi lingkungan sekolah. Betul. Dan ternyata sekarang benar-benar anak-anak itu dilibatkan di dalam pemerintahan. Dan mereka itu kayak, apa yang bisa kamu berikan ke negara? Seperti itu. Jadi udah diajarkan Jadi ditanamkan sebuah paham kamu tuh bisa memberikan apa kepada negara. Seperti itu. Jadi sudah dididik seperti itu, bukan hanya sekedar meminta, aku mau ini nih, aku mau fasilitas pendidikan bagus-bagus. Tapi di mana diajak, dilibatkan untuk mencari permasalahan yang ada di sekitar mereka dan menyelesaikannya dengan cara mereka, di mata mereka juga seperti itu, dan suatu saat benar-benar mereka akan terjun di situ juga kan. Benar Mistika. sekali, Mister. Wow, the thing is yang aku bisa highlight ya Mistika, karena aku nggak pernah dengar ada istilah ini sebelumnya. Aku nggak pernah dengar ada yang namanya award ini atau gelar ini sebelumnya. Sepertinya tuh Malaysia tuh benar-benar berkompetisi atau berlomba bukan dengan orang lain, tapi berlomba dengan dirinya sendiri. Yes, berlomba dengan dirinya sendiri bagaimana untuk bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Harus dong, gitu. Jadi makanya terlihat. nggak mau mencoba untuk mengalahkan Indonesia. The thing is ini kan nggak ada di Indonesia, Mistika. Jadi udah 2 tahun berturut-turut mereka akan terus melakukan yang terbaik dari, lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi dia berkompetisi dengan his previous version of himself gitu loh. Jadi aku speechless gitu. Jadi hal-hal seperti itu kayak dicari apa lagi ya yang bisa kita lakukan gitu. Inovasi apa lagi, program apa lagi untuk kita bisa empower this little boy, empower this little kids gitu. Jadi suatu saat mereka itu sudah terbiasa, nggak kaget ketika mereka berada di pemerintahan seperti itu. Dan satu lagi Mister, dengan cara seperti ini adalah mengajarkan kepada anak-anak juga, mengaplikasikan ilmu-ilmu mereka bukan hanya apa yang sudah mereka pelajari apa yang sudah mereka pelajari bukan hanya dalam komunitas kecil, tapi sudah di komunitas masyarakat. Benar kan Mister? Jadi ini benar-benar udah belajar di sekolahnya, dan mereka juga harus mengaplikasikannya di kehidupan masyarakat. Dan pemerintah pun hadir di situ Mistika untuk memberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk anak-anak, free school bus, kemudian taman bermain juga kamu free, kemudian kamu mau join apapun juga free gitu. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah juga nggak tanggung-tanggung seperti itu, karena mereka juga sadar, oke, pemerintah aku sepeduli ini, se-care ini, sudah memberikan aku banyak supporting facility, dan I need to do my best also to give back to my country, to give back to my community. Seperti itu Mistika. Wow, amazing kan? Ini sangat menginspirasi loh Mister ya. Sangat menginspirasi Mistika sangat menginspirasi. Aku mau. Boleh lah ngomong. Oke, kamu dulu deh. Aku dulu ya. Ya. Ini kan konsel tapi dalam bentuk kepemerintahan kan. Betul. Kalau misalnya ini pemerintahan real loh Mistika, bukan main-main. Betul. Kalau di Jakarta, sepengalaman aku Mister, ada dilibatkan tapi bukan anak-anak. Tapi itu bukan dalam pemerintahan juga, masih dalam masyarakat kecil seperti kayak lingkungan RT, satu komplek remaja ya kita sebut sebagai Karang Taruna, tapi hanya itu pun bukan anak kecil Mistika, tapi sudah dewasa, sudah remaja ya, tapi hanya mengurusi lingkungan kecil saja. Dan ini kalau di sini sekarang udah langsung karena mungkin juga ya aku bisa katakan bahwa pemerintahnya juga sangat cukup confident ketika mereka melakukan ini, bahwasanya mereka yakin anak-anak yang ada di sekitar mereka itu bisa berkontribusi baik untuk masyarakat mereka. Kenapa? Karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Kemudian level pendidikan ini sudah sangat cukup untuk mereka diajak kepada pengambil keputusan. Taking decision or making decision is not easy things Mistika. Kenapa? Karena ini mencangkup halayak hidup banyak orang. Jadi pemerintah sudah merasa oke, they deserve, mereka sudah layak. Kenapa? Karena kita memberikan juga yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka bisa tumbuh dan saatnya kita bisa memetik hasil panen yang sudah kita tanam sejauh ini kepada mereka. Seperti itu. Jadi sebuah siklus yang benar-benar sudah matang, dan ini dicium oleh UNICEF dan menjadikan Petaling Jaya sebagai kota 2 tahun berturut-turut kota ramah anak. Seperti itu, yang nggak pernah terdengar oleh saya sebelumnya. Kamu pernah dengar kota ramah anak? Belum sih Mister. Selain kota ramah anak, anak juga dilibatkan di dalam pemerintahan, pengambilan keputusan gitu, kemudian diseleksi. Itu kan jadi do that gitu. Jadi kan yang memang paling spesialnya adalah melibatkan anak-anak itu dalam pemerintahan ya kan. Kalau kota ramah anak, pertama-tama yang kadang-kadang yang di benak kita adalah fasilitasnya nih anak aja kan, anak baik sekali nih, gitu. Sekolahan atau taman bermain seperti itu. Tapi ternyata tidak hanya itu aja. Ternyata anak-anak diberikan kesempatan untuk berperan di pemerintahan juga, kayak gitu. Dan ini adalah Petaling Jaya. Itu merupakan
kota pertama atau bandar pertama yang ada di Malaysia, pelopor child friendly city ini Mistika. Semoga bisa ditularkan ke banyak daerah atau banyak bandar-bandar di Malaysia dan juga di Indonesia gitu. Iya dong, Karena di harus. Indonesia anak-anaknya mampu nggak gitu lagi kan Tapi aku mau nanya, kayak tadi tuh kan kayaknya ada seleksinya Iya, benar, untuk benar. masuk ke dalam Council itu. Mungkin ada di sini ada anaknya yang pernah join untuk ikut Council Iya, tersebut. Mungkin bisa diceritakan khususnya sudah bagaimana tinggal di- seleksinya. khususnya tinggal di Petaling Jaya ya guys, seperti itu. Jadi yang seperti aku bilang tadi Mistika, kalau di Indonesia kira-kira bisa diaplikasikan nggak seperti ini? Sulit banget. Sulit Ngumpulinnya aja susah loh sekarang. Mereka anak-anak Gen Z zaman sekarang kan sukanya di dalam rumah main. Iya, kalau nggak ngumpul-ngumpul di mall ya, seperti ya itu. kan. Yang kayak gini-gini keren banget sih. Ya, ini merupakan proyek besar yang harus pemerintah Indonesia lakukan Benar, ya Mistika harus. Ya, kalau ingin menciptakan para pemimpin-pemimpin Betul. hebat dimulai dari kecil nggak sih ya kan? Wah, terbaik banget. Wah, another surprise thing di bulan puasa bikin aku makin lemes nih. Makin berpikir keras bagaimana Malaysia. Kenapa bisa kepikiran sampai arah sana seperti itu Bener. kan ya Allah. Bener kan juga Iya, loh. jadi kan Malaysia seperti aku bilang tadi, kayak mereka tuh berkompetisi dengan diri mereka sendiri gitu. Their previous version itu they need to be better than that gitu. Jadi apa yang belum, ayo kita bikin. Apa yang belum ada, ayo kita ciptakan seperti itu. Benar. Wah, terbaik, subhanallah. Dan selalu menjadikan inspirasi untuk kita di sini. Dan selalu menjadi mimpi buat kita di Indonesia. Semoga one day kita juga bisa mengaplikasikan hal yang sama. Amin, Allahumma amin. 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 Oke guys, di bulan Ramadan harus berdoa ini. Iya dong. Aduh. Okay guys, thank you so much for this video recommendation, and that's all from us. So if you find this pretty good, if you find this pretty good, don't forget thumbs up. Also, if you're new to this channel, don't forget to like button, also subscribe. Thank you so much from us. Mas Lo from us in Indonesia. Malaysia boleh. boleh. Paling keren banget. Keren banget Petaling Indonesia Jaya. bisa lebih Bisa baik dong. lagi. Bye everyone. Assalamualaikum.